Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita kembali lagi dengan materi matematika peminatan dengan saya, yaitu Budian Luxiana. Nah, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang eksponensial dan grafik fungsi eksponensial. Nah, sekarang kita akan memasuki materi baru, yaitu persamaan fungsi eksponensial. Jadi di sini nanti eksponensialnya atau pangkatnya dia berupa suatu fungsi. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini ada yang pertama, persamaan fungsi eksponensial adalah persamaan yang eksponen. Berarti persamaan eksponen yang bilangan pokoknya memuat sebuah variabel. Jadi pangkatnya itu berupa persamaan atau fungsi. Nah, dan dia juga memuat variabel. Gitu. Kita perhatikan pada contoh yang pertama. Di sini ada 27 pangkat P ditambah 1 sama dengan 3 pangkat 2P dikurangi 3. Nah, di sini merupakan persamaan eksponen yang memuat variabel P, karena di sini variabelnya adalah P, bukan X. Jadi kita lihat, jika variabelnya P berarti kita akan mencari nilai P. Kalau variabelnya X berarti kita mencari nilainya X. Apakah di sini boleh bermacam-macam penyebutan variabelnya? Boleh. Tidak ada yang melarang, karena variabel itu bebas. Yang kedua, di sini contoh yang kedua, ada X pangkat 7 dikurangi X sama dengan 243 pangkat 3X ditambah 8. Nah, di sini merupakan persamaan eksponen yang eksponen. Maksudnya persamaan eksponen yang eksponen dan bilangan pokoknya memuat variabel X. Karena di sini adalah sebuah eksponen, di pangkatnya pangkat juga merupakan eksponen, makanya dia disebut persamaan eksponen yang eksponen, di mana variabelnya berupa X. Oke, di pertemuan pertama ini, part yang pertama, kita akan mempelajari 4 bentuk persamaan fungsi eksponen. Bentuk yang pertama, bentuk yang kedua, bentuk yang ketiga, dan bentuk yang keempat. Kita akan kupas satu persatu. Ya, pada bentuk yang pertama, persamaan yang pertama, kalau kalian jumpai ketika A pangkat fx atau sebuah fungsi, di sini pangkatnya sebuah fungsi yang dia akan sama dengan 1, maka di sini bisa diselesaikan. Kita lihat, kalau di sini basisnya A pangkat fx itu sama dengan 1. Kemarin sebelumnya sudah diketahui bahwa 1 itu merupakan bilangan basis itu dipangkatkan dengan 0. Maka kalau di sini basisnya A, maka di sini juga A. Tapi pangkatnya berupa 0. Oke. Jadi A pangkat fx itu sama dengan A pangkat 0. Maka kita dapat selesaikan, yaitu fx sama dengan 0. Kita masukkan ke contohnya. Contoh yang pertama, kalau kita punya nilai X-nya, tentukan nilai X jika 5 pangkat X itu sama dengan 1. Maka tadi seperti yang pada rumusnya, yaitu 5 pangkat X itu sama dengan 1, kita ubah 1 ini menjadi 5 pangkat 0 di sini. Maka ketika sudah sama bernilai 5, maka akan menjadi X sama dengan 0. Maka hasilnya X-nya, himpunan penyelesaiannya itu X sama dengan 0. Yang kedua, contoh yang kedua kita lihat. Tentukan nilai X jika dalam kurung 2 pangkat X dipangkatkan lagi dengan 5, itu sama dengan 1. Kita lihat di sini, dalam kurung 2 pangkat X dipangkatkan lagi dengan 5 itu sama dengan 1. Satunya kita ubah lagi, karena di sini 2 pangkat X, maka ini belum saya ganti semua. Berarti kita ganti di sini 2 pangkat
X dikali 5 itu sama dengan 2 pangkat 0. Maka hasilnya adalah X-nya bernilai 0. Maka himpunan penyelesaiannya juga 0. Kita lanjutkan. Persamaan yang kedua, jika A pangkat fx itu sama dengan A pangkat p. Ingat, kalau tadi adalah A pangkat fx itu sama dengan 1, berarti A-nya di sini bernilai 0. Kalau di sini sudah diketahui sama-sama nilainya A, basisnya A, tapi A yang berikutnya adalah pangkatnya P, maka kita bisa selesaikan fx-nya nanti sama dengan P. Asal ada syarat yang dipenuhi. A-nya harus lebih dari 0 dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1, itu berarti ketika kalian punya angka 1 dipangkatkan berapapun, maka hasilnya dia tetap angka 1 sendiri. Tapi kalau A harus lebih dari 0, kalau A-nya negatif, maka akan berbeda hasilnya. Oke? Kita masuk ke contohnya. Sekarang yang pertama, tentukan nilai X jika 5 pangkat 2X itu sama dengan 5 pangkat 10. Kita bisa selesaikan 5 pangkat 2X sama dengan 5 pangkat 10. Maka kita tinggal tuliskan pangkatnya sama dengan pangkat yang sebelahnya. Pangkat ruas kiri sama dengan pangkat ruas kanan. Jadi 2X sama dengan 10, maka kita dapatkan X-nya sama dengan 5, sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu bernilai 5. Untuk yang nomor 2 sekarang. Nomor 2, tentukan nilai X jika 2 pangkat 2X ditambah 2 itu sama dengan 256. Maka kita dapatkan di sini 2 pangkat 2X ditambah 2 sama dengan 256, yaitu 2 pangkat 8, kita ubahnya. Sama-sama basisnya 2, maka kita bisa selesaikan. Berarti 2X ditambah 2 itu sama dengan 8. Angka 2-nya dipindahkan, berarti jadi negatif. Berarti 8 dikurangi 2, yaitu hasilnya 6. 2x sama dengan 6, berarti x-nya bernilai 3, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3. Oke, kita masuk ke persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga di sini kita punya A pangkat fx itu sama dengan A pangkat gx, di mana di sini pangkatnya sama-sama berupa fungsi, yaitu fx dan gx. Kita dapat selesaikan persamaan ini nanti menjadi fx sama dengan gx saja, asalkan basisnya sama-sama bernilai A, gitu, sama-sama kembar, sama-sama atau sama, gitu ya. Contoh, misal yang pertama, tentukan nilai X jika 25 pangkat X ditambah 3 sama dengan 5 pangkat X dikurangi 1. Nah, kita punya di sini, kok beda? Ada 25 sama 5. Ingat, 25 itu merupakan 5 pangkat 2, sehingga kita dapat selesaikan 25 di sini kita ubah menjadi 5 pangkat 2. Otomatis kalau 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan X plus 3, maka akan menjadi sebuah perkalian, pangkatnya yang dikalikan, berarti 2 dikali X plus 3. Kemudian sama dengan 5 pangkat X min 1. Jadi kita punya 2x plus 3 itu sama dengan x min 1. Maka kita kalikan ke dalam, kalikan pelangi ya, berarti 2 kali x yaitu 2x ditambah 6 sama dengan x min 1. Sehingga kemudian x ini kita pindahkan, x kita temukan sama x, yang 6 kita temukan sama dengan 1, yang konstanta kita temukan dengan konstanta.
berarti di sini 2x dikurangi x itu sama dengan min 1 dikurangi 6, karena positif 6 menjadi negatif 6, pindah ruas ya. Untuk x nya karena di sini positif maka akan menjadi negatif, maka hasilnya adalah x sama dengan min 7 atau negatif 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7. Untuk contoh yang kedua, di sini adalah tentukan nilai x jika 3 pangkat 2x plus 1 itu sama dengan 9 pangkat 2x bukan sama dengan 3 pangkat 2x plus 1 dikurangi 9 pangkat 2x plus 4 itu sama dengan 0. Nah, kita jawab, karena di sini masih jadi 1, maka angka 9-nya karena dia negatif, kita pindahkan ruas. Nah, di sini asalkan di sebelah sini adalah angka 0, kita bisa pindahkan ruas ya. Maka kita jadikan 3 pangkat 2x ditambah 1 itu sama dengan 9 pangkat 2x plus 4. Oke, 9 kita ubah lagi seperti sebelumnya menjadi 3 pangkat 2. Dipangkatkan lagi dengan 2x plus 4, maka akan menjadi perkalian pangkatnya. Karena sama-sama sudah 3 basisnya 3, maka kita kerjakan pangkatnya saja, yaitu 2x ditambah 1 itu sama dengan 2 dikali 2x plus 4. Kita kalikan SCTV lagi di sini menjadi 4x plus 8. 4x nya kita pindahkan ruas menjadi 2x dikurangi 4x sama dengan 8 dikurangi 1, maka hasilnya adalah negatif 2x sama dengan 7. X nya kita dapatkan yaitu negatif 7 per 2, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7 per 2. Oke, dari persamaan ketiga ini kita akan melanjutkan ke persamaan yang keempat atau persamaan yang terakhir pada part yang pertama. Nah, di sini persamaan yang keempat diketahui adalah A pangkat fx itu sama dengan B pangkat B pangkat fx dengan syarat A lebih dari 0 dan A sama dengan 0. B nya harus lebih dari 0 dan A nya itu tidak boleh sama dengan B, sehingga kita dapatkan pangkatnya akan sama dengan 0. Di sini kita lihat contoh yang pertama. Tentukan nilai x jika 45 pangkat x min 6 itu sama dengan 50 pangkat x min 6. Pangkatnya sama, basisnya yang beda, maka pangkatnya akan sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan negatif 6 kita pindahkan ruas jadi x sama dengan 6. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 6. Nomor yang kedua, tentukan nilai x jika 5 pangkat x dipangkatkan 2 x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 itu sama dengan 7 pangkat x kuadrat dikurangi 3x plus dikurangi 4. Di sini pangkatnya sama, basisnya beda, maka kita selesaikan pangkatnya saja, yaitu x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 itu sama dengan 0, maka hasilnya adalah x dikurangi 4 dikalikan dengan x min 1. Ini pemfaktoran, faktornya kita cari akar-akarnya dari x kuadrat dikurangi 3x min 4 sama dengan 0. Kembali ke pelajaran SMP ya. Maka kita dapatkan x kurangi 4 itu sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah x sama dengan 4, atau x ditambah 1 itu sama dengan 0, maka hasilnya adalah x sama dengan negatif 1. Himpunan penyelesaiannya kita tulis dari yang paling kecil, karena yang paling kecil antara 4 dengan negatif 1 adalah negatif 1, maka kita tuliskan terlebih dahulu negatif 1,4. Oke, dari sini, dari keempat persamaan ini kita masih kurang 4 lagi persamaan. Kita akan lanjutkan pada part yang kedua.
Untuk part yang pertama kita akan cuma bahas 4 persamaan, 1, 2, 3, dan 4. Semoga dari sini kalian paham. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu.